Yang kita bahas dari tadi ini tentang bahwa Islam itu mengandung kecacatan logika. Ada 101 bukti bahwa Islam itu tidak punya nalar. Sekarang saya tanya sama Anda. Kita tes nalar Anda ya. Saya buktikan ya. Baik. Tolong perhatikan kalau saya bicara. Apa sebabnya seseorang telat bangun atau bangun kesiangan? Ketiduran. Ketiduran, iya. Sebabnya apa? Dia telat untuk bangun awal itu apa? Sebab telat, ya kecapean. Oke, kecapean, tidurnya terlalu larut, atau tidak ada alarm. Itu adalah sebab-sebab logis orang bangun kesiangan, betul? Iya. Baik. Tapi kalau Anda membahas agama Islam, maka saya pastikan semua yang logis-logis tadi akan Anda kubur dalam-dalam di kuburan. Menurut Muhammad, penyebab orang telat bangun, penyebab orang bangun kesiangan bukan karena itu. Bukan karena dia kecapean, bukan karena dia telat bangun, tidurnya terlambat. Tahu nggak apa sebabnya? Apa? Karena setan mengencingi telinga Anda. Coba, mana yang benar? Ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Nah, kan sudah saya bilang, ketika orang Islam bahas agama Islam, disitulah otaknya tidak akan digunakan lagi. Jadi sebab orang telat bangun atau bangun kesiangan karena kecapean atau karena telinganya dikencingi setan? Ya, kecapean bisa, dikencingi setan juga bisa. Dikencingi setan. Ya, apa Berat. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Ya percayalah, itu memang. Kencingnya dari gimana? Kencingnya air atau bukan? Ya udah istilah aja, cuma istilah aja. Berarti Istilah saja. Istilah. Ya nggak aneh ya, apa anehnya? Nggak aneh. Gitu itu apa? Ya tidak aneh, orang Anda Islam kok gitu. Enggak aneh. Cacat logika itu mana? Dari Cacat segi logika ketika Anda katakan penyebab orang bangun kesiangan karena telinganya dikencingi setan. Padahal di detik yang sama tadi Anda katakan karena lelah. Bukan karena dikencingi setan, karena dia kurang istirahat. Bukan karena dikencingi setan, Abdul. Iya betul. Tak jelasin bisa? Silakan. Bisa. Seumpama niat orang, ya toh, seumpama oke, saya kan kecapean. Tapi dari batin saya, nanti besok aku mau bangun jam 4. Padahal saya capek banget. Tapi meskipun kecapean, kalau saya bilang seperti itu, sudah terbiasa bangun jam 4, ya tetap bisa bangun, Pak. Ini sudah dari antara batin Allah sama batinku sudah jadi satu. Ya Allah, besok Anda kok lagi membahas orang bisa bangun? Kita nggak membahas orang yang bisa bangun awal. Justru yang kita bahas itu yang sebaliknya. Penyebab orang tidak bisa bangun lebih awal. Sekarang saya tanya. Orang-orang Kristen, orang-orang non-Muslim, ada nggak yang bangun awal? Orang-orang gimana? Non-Muslim? Saya ini non-Muslim. Bisa nggak saya bangun awal? Bangun jam 5, bangun jam 4? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang saya tanya, penyebabnya saya ini tidak bisa bangun awal atau karena saya telat bangunnya? Atau bahasa Jawanya bangkong. Bangkong tahu bangkong? Membangkong tahu? Bangun ketiduran. Iya, ketiduran sampai lewat gitu. Nah, penyebabnya gara-gara apa? Lelah, ya, tidurnya bisa terlambat, atau karena dikencingi setan? Ya ini gini Pak, seumpama menurut orang Islam, tahu nggak?
Kalau memang terlambat, sudah kita terbiasa sholat bangun pagi untuk subuhan, ya. Iman Islam. Bila kita tidur di sudah bawah siap dulu bang, pagi sakit bangun. kepala saya nanti. Aduh, yang ditanya bukan orang yang bisa bangun subuh. Yang ditanya orang yang telat. Aduh. Ngomong sama orang Islam. Berat. Jadi kalau misalnya kalian sekolah, terus terlambat. Budi, kenapa kamu terlambat sekolah? Karena syaiton kencing di telinga saya. Itu otomatis teman-teman sekelas Anda akan tertawa. Gitu loh. Bagaimana mungkin setan di telinga, mengencingi telingamu? Hanya teman-teman, ketika Anda menjadi seorang muslim, Anda itu harus mempercayai hal-hal yang mohon maaf, konyol seperti itu. Di janggut bergelantungan bidadari. Ayunan itu kan tarsanan mereka. Misalnya janggutnya jarang-jarang gitu, misalnya hanya 3 ekor janggutnya seperti janggutnya Felix Yao. Ya kan? Maka bidadari akan bergelantungan di situ, bidadari, saudara. Kenapa sih Islam nih mempercayai hal-hal seperti ini? Coba kalian yang jadi orang Islam, kalian pernah nggak memikirkan itu? Terus katanya tembakau berasal dari kencing setan. Pertanyaannya, kenapa tembakau tidak tumbuh di telinga Anda? Saya akan putarkan. Nanti saya dibilangin bohong, teman-teman. Disangkanya saya bohong. Menurut agama Islam, menurut Muhammad, nih, saya tunjukkan ya. Sebentar ya, saya tuliskan nih. Tembakau kencing setan. Biar kalian dengar ceramahnya. Dengar ya, dengar. Bentar. Nih. Rokok ini tahu asal usul rokok nggak? Mau saya kasih tahu asal usul rokok? Dalam kitab Kasful Asrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga nggak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar nggak ada di sorga, cuman sendawa. Dan lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot WC-nya? Nggak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah, itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Asal usul pohon tembakau berasal dari kencing syaitan. Tapi syaiton kencing di telinga orang dan menyebabkan dia bangun kesiangan, tembakau tidak tumbuh-tumbuh. Makanya saya bilang, Slim, selama kamu jadi orang Islam, siap-siap kau gadaikan akal sehatmu. Ketika saya ngomong begini, dibilang saya penistaan. Makanya sudah saya bilang, semakin kamu belajar hadis, semakin kamu pelajari hadis itu secara mendalam, semakin dekat saatnya kamu akan telepon tukang loa. Semakin dekat. Ya. Setelah kamu nanti sudah tiba masanya, kamu teleponlah tukang loa itu. Halo. Ya, benarkah ini tukang loa? Iya. Ini tolong angkut buku-buku ini dari rumah saya.
Oh, gimana? Dibilang saya menghujat, dibilang saya memfitnah. Kalian tahu nggak? Banyak orang-orang Islam sendiri yang nggak percaya kayak begitu, banyak jumlahnya. Mereka tidak berani bersuara, takut penistaan agama. Makanya otaknya, akal sehatnya udah dikebiri, dibungkam akal sehatnya itu oleh undang-undang penistaan agama. Itulah yang membuat Islam tuh masih bisa bertahan. Makanya di mana ada mayoritas Islam, di situ ada undang-undang yang melindungi agama Islam dari kritik, dari nalar-nalar sehat orang-orang yang memeluknya. Mereka tidak berani bicara, dibungkam suara mereka. Kalau sempat mereka bicara, bubar agama Islam. Ya, silahkan kalian bantah omongan saya. Ini kasih kesempatan, yuk. Ya,